Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, dinamika Pilpres semakin hangat. Ada kabar terbaru yang menghentak, yaitu kemungkinan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digawangi oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa itu terancam bubar. Ini tentu saja masih dalam bentuk tanda tanya. Kenapa itu terjadi? Tiba-tiba pada tanggal 28 Agustus yang lalu, tepatnya hari Senin, di Hotel Sultan Jakarta, pada saat hari ulang tahun PAN, Pak Prabowo, ya, Ketua Umum Gerindra, itu tiba-tiba mengumumkan perubahan nama koalisi. Ya, dari tadinya Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Nah, konon katanya Koalisi Indonesia Maju itu ya supaya identik dengan pemerintahan Pak Jokowi. Ya, apalagi HUT RI ke-78 itu semboyannya juga itu, melaju, ya, terus melaju untuk Indonesia Maju. Jadi ya memang Pak Prabowo salah satu strateginya selalu mengagung-agungkan Pak Jokowi dan akan melanjutkan program-program Pak Jokowi gitu. Jadi pengumuman perubahan nama koalisi itu disampaikan pada saat pidato di HUT Partai Amanat Nasional Senin lalu itu. Nah, ironisnya putusan untuk perubahan nama itu kita tidak tahu persis apakah semua anggota partai koalisi itu dilibatkan. Apakah mendadak, ya, bisik-bisik atau pertemuan di acara HUT PAN itu menjelang Pak Prabowo pidato, Pak Zulkifli Hasan, Pak Erlangga, Pak Prabowo itu kemudian berbincang-bincang sejenak dan kemudian merubah nama koalisi dari tadinya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Kenapa? Karena kalau Kebangkitan Indonesia Raya itu kan sebenarnya kependekan KKIR itu kependekan dari dua nama partai yang terlibat, yaitu Gerindra, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Oleh karena itu namanya itu menjadi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, dirubah menjadi Indonesia Maju berarti menghilangkan nama partainya, ya. Partai Gerindra maupun PKB-nya hilang, tapi Indonesianya saja yang dipakai gitu. Menjadi Koalisi Indonesia Maju. Nah, perubahan nama ini tentu saja dengan lugas sebagai politisi yang memang lumayan cerdik, Caimin mengatakan bahwa perubahan nama itu ia merasa tidak tahu. Gitu. Apakah beneran nggak tahu, ataukah memang tidak dilibatkan, ataukah memang mendadak gitu. Jadi ketika perubahan ini terjadi, berarti Caimin dengan cerdik menyampaikan berarti KKIR bubar dong. Kalau bubar, saya harus lapor partai dulu. Karena keputusan untuk koalisi itu kan diputuskan secara organisatoris di DPP PKB dengan melibatkan DPW biasanya dan DPC. Nah, ketika KKIR namanya itu bubar, apakah memang serta-merta koalisi antara Gerindra dan PKB ini juga bubar? Ataukah ini hanya move-nya, bluffing-nya Caimin supaya ia mendapat perhatian kembali dari Pak Prabowo gitu dan anggota partai koalisi yang lain. Tetapi ya setelah perubahan nama koalisi itu dalam acara Rakornas PKB kemarin, Caimin memberikan sambutan dan menyampaikan pandangannya bahwa dinamika Pilpres ini harus diamati dengan baik. Caimin menyampaikan ya bahwa poros
Pilpres itu sudah terbentuk ada 3, tetapi masing-masing anggota koalisinya ini bisa berubah-berubah. Artinya bukan tidak mungkin dalam waktu dekat ya koalisi-koalisi ini akan juga berubah. Berubah itu dalam pengertian bisa saja PKB mungkin bergabung dengan koalisi di luar koalisi Indonesia Maju. Ada koalisi perubahan untuk persatuan yang anggotanya PKS, Nasdem, dan Demokrat, atau koalisinya Ganjar, PDIP, Partai Hanura, P3. Nah PKB itu hanya ingin memastikan, kata Caimin, kemanapun PKB pergi, ya, ia berharap capresnya yang dipilih PKB atau koalisi yang dipilih PKB itu menjadi pemenang. Nah, ini menjadi kompleksitas tersendiri di kalangan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, nama lamanya, atau Koalisi Indonesia Maju, nama barunya, karena kompleksitas itu nanti akan terjadi siapa yang menjadi cawapresnya. Caimin dari awal atau PKB dari awal menginginkan cawapresnya Prabowo itu adalah Muhaimin Iskandar atau Caimin gitu. Tetapi ya apakah ini perjuangan serius yang dikumandangkan dan akan terus didesakkan oleh PKB atau tidak, atau sekedar meningkatkan bargaining power ya, atau meningkatkan daya tawarnya PKB supaya semakin tinggi gitu. Value-nya, bukan harga ya, value-nya semakin tinggi sehingga kompromi-kompromi itu diberikan dalam bentuk konsesi-konsesi, peran, tanggung jawab maupun portofolio kabinet misalkan. Nah, sementara Pak Prabowo sendiri sepertinya kok agak menahan-nahan diri untuk mengangkat atau menunjuk atau menyepakati Caimin sebagai cawapresnya gitu. Dalam hitungan Pak Prabowo, kira-kira kalau saya berpasangan dengan Caimin bisa menang gak nih? Gitu. Nah ini kelihatan Gerindra dan Prabowo ini hati-hati sekali mempertimbangkan Caimin sebagai cawapres. Sementara ketika PAN dan Golkar masuk, Golkar akan sangat menginginkan ya cawapresnya Prabowo di koalisi ini adalah Erlangga Hartarto. Sementara PAN, Zulhas berkali-kali menyampaikan bahwa PAN menyorongkan nama siapa? Namanya adalah Erick Thohir. Sementara di sisi yang lain juga berkembang isu bahwa ya Pak Prabowo itu naksir cawapresnya itu Gibran Rakabuming Raka yang notabene adalah anak kandung dari Presiden Jokowi. Jadi kalau Gibran berpasangan dengan Prabowo, 3 partai yang lain bisa gigit jari. Jadi pasangannya itu adalah Prabowo Jokowi. Prabowo Jokowi itu cuma wajahnya diganti dengan Gibran Rakabuming Raka. Kira-kira itu kawan baik. Ya kita akan terus melihat dinamika dan perubahan yang terus yang terjadi nih. Perubahan-perubahan langkah catur para politisi kita. Demikian, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel. Terima kasih.